Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Azhari di kelas Grafika Komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan interpolasi dan kurva. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, interpolasi dan kurva. Ya, interpolasi dan kurva. Pada pertemuan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan mungkin kaitannya ya dengan pertemuan sebelumnya, di mana kaitan sebelumnya kita akan membahas terkait dengan algoritma garis. Nah, sebelum saya memulainya, saya akan membacakan terkait dengan capaian pembelajaran yang harus kalian miliki ketika selesai menempuh ya mata kuliah ini atau pertemuan ini. Ya, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang konsep interpolasi itu sendiri, kemudian menjelaskan jenis-jenis interpolasi, baik nearest neighbor, linear, maupun cosine. Kemudian ada beberapa kurva yang akan dikenalkan, diantaranya adalah kurva polinomial, serta interpolasi kubiknya. Lalu nanti di akhir saya akan menjelaskan terkait dengan aplikasi atau penerapan dari interpolasi serta kurva itu sendiri. Oke, sebelumnya, apa itu interpolasi ya? Yang jelas interpolasi itu berfungsi untuk memberikan nilai sela di antara dua buah titik ya. Nah, nilai ini tergantung pada fungsi interpolasinya. Nah, fungsi interpolasi atau macam-macam interpolasi yang akan kita pelajari kali ini adalah interpolasi nearest neighbor, interpolasi linear, bilinear, kemudian cosine, kubik, dan bikubik. Oke, kita langsung saja. Karena kita sudah mengetahui secara konsep dasar interpolasi itu apa, maka interpolasi yang pertama kita akan bahas adalah interpolasi nearest neighbor. Nah, pada interpolasi ini menggunakan pengulangan data. Ya, jadi interpolasi ini menggunakan pengulangan data. Misal, kita memiliki dua buah titik, titik A dan titik B, di mana titik A adalah X0 dan Y0, kemudian titik B adalah X1, Y1, maka titik selanya adalah XI dan YI dari dua titik tadi ya, titik A dan B. Nah, maka titik sela ini merupakan pengulangan data yang terdekat dari titik sela dengan titik sela tersebut. Ya, jadi titik sela XI, YI ini akan merupakan pengulangan data yang terdekat dengan titik sela tersebut. Nah, saya berikan contoh begini. Misal kita diberikan nilai interpolasi tadi pada dua buah titik. Titik A kita anggap adalah 1,1, kemudian titik B adalah 1,05. Ya. Dengan jumlah titik sela yang diketahui adalah N sama dengan 5 ya. Nah, ini titik A, ini titik B. Kemudian ya, apa yang harus kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah dengan menggunakan jumlah titik sela tadi ya. Kita akan menghitung kenaikan X. Jadi kalau kalian pakai grafik tadi ya, gini, maka kita ketahui dia 1 dan 5. Dan di sela itu, maka kita harus mengetahui titik X-nya. Nah, X1, X2, dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan rumus jarak ya, maka kita akan menghitung selisih dari X ya. Jadi selisih X yang kita sudah ketahui di mana X1, X0-nya, X current-nya adalah 1, X1-nya adalah 11. Nah, sehingga selisih X tadi ya, itu akan dibagi dengan jumlah titik sela tadi, ya jumlah titik selanya. Maka kita peroleh 11 dikurangi 1, ya jadi delta X ini merupakan 11 dikurangi 1, sama dengan 10. Dibagi dengan 5 itu merupakan titik selanya tadi. Nah, didapatkan hasil 2. Sehingga kenaikannya dari 1 tadi, itu adalah 1, kemudian ketiga, kelima, 7, 9, dan 11. Ini adalah kenaikan 2. Nah, untuk X current-nya atau X0-nya ya, kita peroleh tadi adalah 1 dari soal, kemudian Y0-nya adalah 1, itu juga dari soal. Ya. Nah, sehingga
kita peroleh titik awalnya adalah 1,1 atau titik A-nya adalah 1,1. Kemudian untuk X1-nya ya, untuk X indeks berikutnya maksudnya ini karena kita melihat bahwa X ini indeks ke-0 adalah 1, ya, indeks ke-0 adalah 1, indeks ke-1 adalah 3, indeks kedua adalah 5, indeks ketiga 7, indeks keempat 9, dan indeks kelima adalah 11 ya. Maka untuk indeks selanjutnya di mana X1-nya itu adalah 3 ya. Maka X1-nya itu kita akan hitung ya ke jarak yang paling dekat X0 maupun X5. Ini sorry, ternyata ini adalah X5 ya. Nah, kita akan lihat jaraknya ya. Jadi di antara X0 dan X5. Nah, kita akan lihat bahwa titik 1 di sini, titik kedua di sini ya, X5. Nah, maka kita perlu menghitung jaraknya, misalnya kita punya X di sini, 3 misalnya, 3 di sini. Di mana di sini adalah X, maka kita menghitung jarak ke sini dan jarak terjauh ke sini. Nah, kita bandingkan nanti jaraknya mana yang paling dekat. Nah, ketika kita bandingkan dengan 0, maka dia adalah 3 dikurangi 1 ya, di mana X1-nya tadi kita 3 dikurangi 1 adalah 2. Kemudian X1 dibandingkan ke 5 itu adalah X5 dikurangi X1 karena X5-nya pasti lebih besar, maka 11 dikurangi 3 adalah 8. Sehingga kita peroleh 2 dan 8 di mana kita hanya akan ini ya, kata kuncinya adalah nearest neighbor atau tetangga yang paling dekat. Maka kita akan menghitung nilai yang paling kecil. Nah, nilai yang paling kecil ini adalah 2 ya dibanding dengan 8 sehingga X1 itu lebih dekat ke 0 sehingga kita cukup ambil saja nilai Y0-nya itu masuk ke dalam Y1 ya. Nah, sehingga menjadi koordinatnya adalah 3,1 di mana X1-nya adalah 3, Y1 sekarang adalah 1. Karena kenapa? Karena dia lebih dekat ke 0 ya. Begitu juga dengan nilai X selanjutnya ya, X2 di mana 5 tadi ya, diingat sini bahwa ini merupakan indexing kenaikan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Indeks keduanya adalah 5 ya. Maka kita lihat di sini X5 itu juga dibandingkan dengan X sebelumnya ya. Di mana 5 akan dibandingkan ke yang sebelumnya adalah 0 ya, ke X0 dan juga dibandingkan dengan X5. Sehingga kita peroleh ya di mana tadi ya 1 dan 5. Ya. X2-nya adalah X1-nya adalah 11. Sorry, ternyata 11. 11. Nah, ini adalah 11. Nah, kita dapatnya X2-nya 5 misalnya. Ya, kita bandingkan ini ke sini dan ini ke sini. Nah, kemudian diperoleh adalah 5 dikurang 1 adalah 4, 11 dikurang 5 adalah 6. Sehingga masih kecil 4 atau masih kecil X0 ya. Jadi lebih dekat ke X0 sehingga Y0-nya tadi kita masukkan sebagai Y2 sehingga koordinat sekarang jadi 5,1. Kemudian X3 kita peroleh tadi 7 ya. 7 ini diperoleh dari sini ya. Kemudian kita bandingkan juga 7 ya. 7 dibandingkan dengan 1 dan 7 dibandingkan dengan 11. Sehingga diperoleh 6 dan 4 ya. Nah, sehingga lebih kecil 4, maka mendekati yang ke X5. Maka kita ambil saja Y-nya. Y5 itu kita masukkan sebagai Y3. Itu ya. Begitu juga dengan X4 dan X11. Nah, selanjutnya untuk interpolasi yang kedua yang akan kita bahas adalah interpolasi linear ya. Pada interpolasi linear yaitu akan menggunakan fungsi linear di mana tadinya sama bila terdapat dua buah titik yang akan diinterpolasi, maka titik interpolasi atau titik selanya adalah XI dan YI ya. Nah, untuk menghitungnya kita akan melakukan selisih jarak antara nilai Y ya dari nilai titik sela ke titik Y0. Kemudian dibagi dengan XI ya, titik sela kemudian dikurangi dengan X current ya atau X awal.
Nah, itu juga dibandingkan dengan sama dengan Y1 ya dikurangi Y0 dibagi dengan X1 dan Y0. Atau kita bisa substitusikan menjadi YI ya, di mana kita akan mencari Y titik selanya adalah Y0, Y awal, kemudian ditambah dengan XI, ya X ke I, kemudian dikurangi X ke 0, ya X awal, dikali dengan Y1, dikurangi Y0, dibagi dengan X1, dikurangi X0. Nah, contoh, bila kita misalkan bahwa jarak antara titik A ke titik B, ya ini titik A, ini titik B, itu dimisalkan 1, ya maka kita ketahui jarak awalnya ya, dari titik A ke titik sela itu adalah U. Nah, sehingga persamaan itu kita ubah menjadi tadi Y0 dikali 1 min U. Ya, kalau di sini tadi adalah XI minus X0, maka sekarang menjadi 1 minus U, ya. Di mana U-nya adalah XI minus X0 dibagi X1 dikurangi X0. Kemudian plus Y1, ya. Plus Y1 dikali dengan I minus X0, kemudian dibagi dengan X1 dikurangi X0. Nah, saya berikan contoh soal begini. Dengan menggunakan interpolasi tadi, ya titik A dan titik B yang sama, dengan juga titik interpolasi yang sama, maka kita dapat menentukan jumlah titik selanya adalah U, di mana U itu adalah 1 per N, ya, 1 per N. Sehingga menjadi 1, N-nya adalah 5 ya, menjadi 1 per 5. Sehingga kenaikannya untuk indeksnya dari 0 ya, 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 1. Kenapa nilainya jadi 0 dan 1? Ingat tadi ya, penjelasan sebelumnya adalah nilainya itu, ya, nilai jaraknya dari X0 ke Y1, X1, itu dimisalkan adalah normalisasi. Jadi rentangnya adalah 0 hingga 1. Gitu ya. Sehingga kenaikannya adalah dimulai dari 0 hingga 1. Nah, sedangkan untuk jarak titik selanya ya, tiap jarak ya, jarak titik selanya adalah dihitung dengan D ya. Nah, di D ini kita akan menghitung selisih dari X 1 dikurangi X0 atau X terakhir dengan 11 kurang 1 dibagi dengan 5 ya, atau sama dengan yang tadi ya, 2. Maka X pun mengalami kenaikan ya sesuai tadi dengan 1 sampai 11 adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Ini adalah kenaikan 2. Nah, dengan menggunakan interpolasi tadi, dengan menggunakan U, ya kita akan menghitung titik sela yang diperoleh. Untuk X indeks ke 0 atau X0 ya, itu sama dengan 1. Kita peroleh di sini adalah X0 dan ini adalah X5 ya. Nah, kita peroleh 0 itu maka kita masukkan dengan rumus tadi Y0 kali 1 minus U plus ya Y1 kali U ya. Di mana Y0 sama dengan 1 ya. Y0-nya adalah 1 nih. Kemudian 1 minus U. U-nya adalah untuk indeks ke 0 adalah 0 ya, maka kita masukkan 0. Kemudian ditambah dengan Y1-nya adalah 5 dikali dengan U-nya adalah 0. Sehingga kita peroleh adalah nilai 1. Sehingga koordinatnya untuk X0, 1 itu adalah koordinat titik 1,1. Begitu juga dengan X1 sama dengan 3 atau X indeks ketiga atau indeks selanjutnya, maka kita peroleh Y1 sama dengan 1 ya, karena Y0-nya adalah tetap 1 dikurangi dengan indeks selanjutnya dari U ya, indeks 1 dari U adalah 1/5. Kita masukkan 1/5 plus 5 kali 1/5 karena ini adalah U juga ya. Nah, kita lihat di formulanya. Sehingga kita perolehlah 4/5 atau 9/5 atau kalau dipecah menjadi 3,1,8 gitu. Begitu juga selanjutnya X2 sama dengan 5, X3 sama dengan 7, X4 sama dengan 9, X5 sama 11. Karena dia akan mengalami kenaikan, maka ini disesuaikan indeksingnya. Misalnya dia 5, maka nanti U-nya adalah 2/5. 7, maka U-nya adalah 3/5, 9 adalah 4/5, dan 11 itu adalah 1, gitu ya. Sehingga kita peroleh titik-titik ini. Nah, oke. Gitu ya. Sehingga kita peroleh beberapa titik yang sama seperti ini. Nah, kita peroleh sini. Nah,
gambarkan seperti ini. Nah, titik-titik tadi 1,1, kemudian 5 ya, 5,25 gitu ya, 5,28, 5,26, 3,28 gitu ya. Jadi ini tetap sama. Salah ini 1,1 sini, 1,8. Nah, dan seterusnya ya. Jadi ketika kita ambil titik ini, maka dia akan mendapatkan titik yang linear atau titik yang lurus kali. Nah, itu ya. Kemudian untuk dua titik interpolasi selanjutnya ya atau titik selah selanjutnya adalah bilinear. Nah, pada interpolasi ini akan diterapkan pada bidang dua dimensi ya, di mana kita akan melakukan interpolasi ke arah X dan ke arah Y ya. Nah, terdapat dua buah titik merah, kita lihat pada di gambar sebelah kanan, nanti kita lihat dua titik merah ya. Terdapat dua titik merah, kemudian diinterpolasi, maksudnya adalah Q12 dan Q22, kemudian diinterpolasi menjadi Q-R2 ya, kemudian juga sama Q11 dan Q21 diinterpolasi mendapatkan R1, kemudian diinterpolasi secara secara Y, maka diperoleh interpolasinya adalah P atau titik hijau ya. Nah, jadi dua titik biru ini dihasilkan dari perpotongan antara Q12 dan Q22 atau di perpotongan antara X ya. Kemudian ini juga sama, R1 juga dihasilkan dari interpolasi Q11 dan Q21. Lalu R2 dan R1 itu ketika diinterpolasi menghasilkan titik hijau atau titik P, gitu ya. Maka diperoleh adalah dua buah titik interpolasi yang bersinggungan atau yang disebut dengan bilinear ya. Kemudian selanjutnya tipe interpolasi selanjutnya adalah kosin ya. Jadi kita menggunakan fungsi kosin. Kalau sebelumnya kita menggunakan fungsi linear. Nah, dengan menggunakan titik yang sama yang akan diinterpolasi titik A adalah X0 Y0 dan X1 dan Y1 untuk titik B, maka jaraknya akan dinormalisasi menjadi 1 sehingga maksimal adalah 1 ya. Dan jarak titik selanjutnya adalah XI ke I dengan titik awalnya adalah U ya, di mana U-nya pasti mulai dari 0. Nah, ini dimodified sedikit menghasilkan adalah Y0 dikali 1 minus 1 minus cos U T ya, dibagi dengan 2 ya. Nah, ini perlu kalian pahami nanti Pi-nya itu adalah 22/7 ya. Nah, kemudian plus Y1 dikali dengan 1 minus cos UP ya, dibagi dengan 2. Di mana U-nya adalah X1I dikurangi X0 dibagi dengan X1 minus X0. Nah, dengan soal yang sama ya, kita akan menerapkan ya di sini dengan soal yang sama, dengan jumlah titik interpolasi yang sama. Kita peroleh tadi pada soal sebelumnya, kita peroleh kenaikan U itu adalah 0 sampai 1, di mana U-nya adalah 1/5, di mana 1/n. Kemudian jarak atau kenaikan antar X itu adalah 2 ya. Jadi sehingga kita dengan menggunakan nilai yang sama sebelumnya kita naik 2 titik ya, 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Kemudian kita akan menggunakan fungsi kosin ya. Nah, untuk titik selanjutnya kita akan masukkan ke dalam sini ya, sehingga untuk X indeks ke 0 itu adalah 1, maka U-nya adalah 0 ya, seperti tadi. Kemudian kita masukkan Pi-nya 22/7. Maka nanti akan diperoleh hasil seperti ini ya. Y0-nya adalah 1 sehingga diperoleh 1. Kemudian X3-nya X ini selanjutnya untuk indeks ke-1 adalah 3 sehingga dengan menggunakan U-nya indeks berikutnya adalah 1/5. Maka menghasilkan 1,382 dan seterusnya ya. Nah, titik-titik ini kemudian kita plottingkan ke dalam sebuah grafik fungsi X dan Y-nya, ya maka diperoleh garis yang linear. Nah, gitu. Nah, kemudian ya, untuk selanjutnya kita akan masuk pada kurva karena sudah beberapa tipe interpolasi juga kita sudah bahas. Selanjutnya kita akan masuk ke kurva. Nah, perbedaan yang jelas adalah ketika kita dapat memodelkannya dengan polylines, maka polylines ini
rentetannya titik terkoneksi oleh garis lurus ya. Kemudian tidak terlalu halus bentuk kurvanya, semua kurva akan dikonversikan ke dalam bentuk polyline. Nah, kalau kalian lihat polyline ini di bawah sini ya. Nah, gini. Kemudian kurva menggunakan sebuah fungsi, bentuknya halus dan smooth dan cukup sulit untuk pemodelian. Ini yang di atas. Nah, jadi jangan keliru konsep kurva. Kalau dia agak patah-patah berarti dia sebuah polylines atau sebuah kurva yang digabungkan oleh garis-garis lurus. Ya. Kemudian kurva sendiri merupakan rentetan titik satu dimensi ya yang berkelanjutan pada bidang 2 dimensi atau 3 dimensi. Kemudian pemetaan sebuah interval pada bidang, kemudian atributnya ada warna, ketebalan, pola maupun bentuk. Nah, untuk representasi kurva ini ada eksplisit dan maupun implisit serta parametrik. Ada 3 ya. Nah, kita akan membahas terkait dengan representasi kurva. Yang pertama adalah representasi terkait dengan eksplisit dalam bidang x, y ya. Bila x variabel bebas maka y sama dengan fungsi x ya, atau kebalikannya di mana x sama dengan fungsi g dengan nilai adalah y ya untuk setiap y. Pada bidang 3 dimensi, x variabel bebas merupakan y sama dengan fx ya, fungsi f untuk setiap nilai x, kemudian z adalah fungsi g untuk setiap nilai x. Sedangkan pada permukaan 2 dimensi, maka akan digunakan z sama dengan ya, dua buah variabel bebas, yaitu adalah fungsi f menggunakan nilai x, y ya. Contoh, untuk garis lurus kita akan menggunakan fungsi pada algoritma garis, di mana kita menggunakan algoritma garis lurusnya adalah y sama dengan mx plus b ya. Nah, ini ada titik perpotongan, kemudian M-nya adalah gradien. Kemudian lingkaran, itu kita akan menggunakan rumus lingkaran ya, di mana Y sama dengan akar dari R kuadrat minus X kuadrat, atau Y sama dengan minus akar R2 minus X2. Untuk X-nya adalah X mutlak dengan nilai 0 sampai dengan R ya. Dalam bidang X, Y, representasi implisitnya untuk dua bidang tadi ya, fx, y itu adalah nilainya adalah 0. Sedangkan pada 3 dimensi nilainya adalah x, y, z itu nilainya adalah 0. Sehingga kita peroleh adalah garis lurus ax plus by plus c sama dengan 0. Untuk lingkaran adalah x2 plus y2 minus r maka 2. R kuadrat maksudnya x kuadrat plus y kuadrat minus r kuadrat sama dengan 0. Kemudian x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat minus r kuadrat untuk pola. Sedangkan untuk representasi parametrik ya, ini setiap variabel titik pada kurva dinyatakan dengan variabel bebas. Ketika kita menggunakan bidang 3 dimensi, maka kita peroleh x kali u, y kali u, dan z kali u. Ketika kita menggunakan dua buah parameter, ya, maka kita menggunakan u kali v, u dan v untuk setiap ini ya, garis ya, x, y, dan z. Nah, selanjutnya, apa sih yang membedakan antara interpolasi maupun aproksimasi? Nah, yang membedakan jelas adalah ketika kita menggunakan sebuah interpolasi, maka garisnya akan melalui semua titik. Jadi, titik-titik itu akan dilalui oleh sebuah garis. Ya, walaupun nanti hasilnya tidak stabil atau tidak mulus ya. Nah, kita lihat di sini. Sedangkan aproksimasi itu dia tidak melalui semua titik, sehingga bisa jadi titik itu hanya dilewati saja. Nah, sehingga tampak lebih stabil. Gitu ya. Kemudian kurva ya yang akan kita bahas adalah kurva polinomial. Yang paling mudah adalah ketika kalian mendapatkan nilai misalnya 2x kuadrat plus x plus 4 misalnya. Maka kepangkatan ini ya, ini adalah sebenarnya adalah polinomial x kuadrat kali x pangkat 1. Ini sebenarnya adalah ada x-nya tapi x pangkat 0. Itu ya. Nah, untuk derajat 2, derajat ketiga dan derajat keempat ya, derajat kedua kita kenal dengan kuadrat, derajat 3 adalah kubik, derajat 4 adalah kuadrik. Nah, kurva polinomial ini biasanya digunakan untuk mendesain objek yang diperlukan titik-titik yang mewakili bentuk objeknya. Nah, kalau ini paling mudah adalah nanti kalian mendapatkannya di Photoshop. Nah, Photoshop itu juga sama, kita menggunakan polylines untuk memarking untuk satu objek ya. Nah, kurva akan dibentuk dari titik-titik tersebut. Dan nanti akan kita buat sebuah model curve fitting ya, sehingga lebih halus.
Kemudian, misalkan dengan polinomial kubik yang berbentuk parametrik, kita memperoleh nanti adalah A X ke 0, ya, X indeks ke 0 dikali dengan A X 1 dikali U, kemudian AX2 U pangkat 2, AX3 adalah U pangkat 3. Begitu juga dengan Y-nya, di mana parameter U itu pasti adalah normalisasi ya. Rentangnya pasti dimulai dari 0 dan akhirnya adalah 1. Kemudian kurva kontinu yang dibentuk dari potongan kurva itu adalah disebut dengan kurva spline ya. Nah, kemudian untuk interpolasi kubik ya. Nah, ini menggunakan fungsi pangkat 3. Jadi kalau tadi kita menggunakan polinomial itu ya, kita menggunakan fungsi-fungsi dari ini derajat ya, derajat kepangkatan, sedangkan menggunakan kubik itu pasti menggunakan pangkat 3 ya. Untuk melakukan interpolasi. Kemudian interpolasi memerlukan 2 buah titik tambahan ya di ujung 2 titik utama dan untuk interpolasi. Bila terdapat 4 titik X, anggap saja A, B, C, dan D misalnya begitu, X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, dan X3 dan Y3, dengan U-nya adalah normalisasi hasilnya, jadi adalah U-nya dimulai dari 0 dan maksimal adalah 1. Kemudian ya tadi ya titik selanya adalah U ya, jarak titik awal sampai titik sela adalah U, sehingga dari dua titik tersebut kita bisa gunakan persamaan polinomial yang kubik ya. Jadi AU pangkat 3 karena dia menggunakan kubik maka dia maksimal adalah 3. 3, B-nya adalah U adalah 2, CU pangkat 1, D-nya adalah U pangkat 0. Sehingga A-nya kita peroleh Y3 minus Y2 minus Y0 plus Y1. Kemudian 2Y pangkat 0, 2Y0 minus 2Y1 minus Y3. Ya, plus Y2. Ya. C sama dengan Y2 minus Y0, sedangkan D adalah Y1. Nah, ini perlu kalian pahami dengan memasukkan nilai-nilainya tadi ke dalam fungsi interpolasinya. Ya, fungsi ini ya, fungsi interpolasinya. Nah, ini untuk menemukan titik-titik sela dari X dan Y. Kita coba lihat nilainya contohnya. Minus 5, 1, 1, minus 55, 1,1, 11,5, dan 15,0 dengan titik yang sama adalah 5. Maka kita peroleh tadi U-nya adalah kenaikan 1/5 dan D-nya untuk kenaikan X adalah 2. Menggunakan rumus interpolasi kubik, maka kita mendapatkan X ke 0, 1. Ya, X ke 0 adalah 1. Y0 adalah 0. X0 adalah 1, U0 adalah 0. Kita masukkan nih, ya. Ini adalah kita hitung A-nya tadi dengan menggunakan ini, ya. A-nya oleh tadi nanti kita peroleh. Nah, Y1, Y0 ya. Y ke 0 itu adalah A dikalikan dengan U pangkat 3, kemudian B U pangkat 2, C U plus D. Nah, ini yang dimasukkan adalah nilai-nilai ini. Nah, minus 5, kemudian 1, kemudian 11, dan terakhir adalah 15. Ya. Sehingga nanti kita peroleh hasilnya tadi. Ya. Kita contohkan Y ke I, ya, dimana adalah minus 5 kali U pangkat 3 adalah 0, plus B-nya adalah 1 kali 0, plus C 11 kali 0, plus D 15. Hmm. Sorry. Ini adalah nilai dari kepangkatannya ya. Jadi karena A-nya itu belum bisa dihitung, sorry. Ini A-nya diperoleh dari sini ya. Di mana Y3, Y2 dan Y0 serta Y1. Nah, Y1-nya itu kita peroleh adalah plus 1. Nah, ini kita peroleh ya. Y3, Y2, Y0. Kita peroleh di sini A-nya adalah Y3, Y2 dan Y0. Kita belum bisa dapatkan karena belum dapat mendapatkan hasilnya, sehingga kita harus menghitung dulu menggunakan, saya hapus dulu. Kita harus nah, kita harus menghitung dulu dengan menggunakan tadi fungsi-fungsi interpolasinya ya, yang kita peroleh pada perhitungan ini. Nah, ini ya. X0 1 ya. Jadi kita peroleh 1 ya dimasukkan ya.
dengan U-nya adalah 0, 0, kemudian, U-nya adalah 0, yang ini pasti adalah 0 ya, kemudian plus D-nya adalah 1 ya. Kita coba lihat, Y ke 0 itu adalah 1. Oh ini, oh berarti ini adalah X0, kemudian Y X1 ya, dan X ke bentar, ini adalah X kedua ya, X ketiga. Nah, iya. Ya, ya D-nya adalah Y1 ya, D-nya adalah Y1 sehingga Y1-nya itu adalah 1. Oh benar, ini adalah X ke 0, X ke 1, X kedua dan X ketiga, sorry. Nah, sehingga ya kita peroleh, di mana A-nya kita walaupun berapapun kita hasilnya tidak tahu, ini adalah pembagian, jadi saya ulangi ya, Y ke I sama dengan Y ke 0 ya, Y ke 0 adalah, A dikali dengan U yang 0/3 plus B kali U pangkat 2 atau isinya adalah 0 plus C kali 0 plus D. Nah, D-nya ini adalah sama dengan Y1 ya. Nah, Y1 di sini adalah 1 plus 1. Nah, sehingga Y0 adalah 1. Nah, kita peroleh Y0. Kemudian X1 adalah 3 dengan X indeksnya adalah 1/5. Itu dimasukkan lagi, Mas. Ya. A ya dikali dengan 1/5/3 dikali B 1/5/2, C dikali 1/5 dan D-nya adalah plus 1. Sehingga A-nya ya yang kita peroleh tadi adalah D-nya sudah kita peroleh dan Y0 kita peroleh, maka kita bisa memasukkan nilai C, ya, yang sudah memiliki nilai 0, yang Y0 ya, Y0-nya kita bisa masukkan. Y0 ini bisa masuk semua ya, jadi Y3 minus Y2, jadi Y3, Y3 0 ya, untuk A-nya adalah Y3 kurang Y2 kurang Y0, Y3-nya adalah 0, kurang 5, kurang 1, plus 5 ya, plus Y1, salah, dikurangi X0, dikurangi Y0, ini kurangi 5, plus 1. Nah, ini salah, balik. Jadi ini adalah 0, kemudian minus Y3 dikurangi Y2 dikurangi Y0. Nah, ya. Oke, ditambah dengan 1 sehingga menjadi 0 minus 10 plus 1 atau minus 9. Kemudian B-nya adalah 2 kali Y0 ya, 2 kali Y0. 5 10 dikurangi 2 kali Y1 adalah 2. Kemudian dikurangi Y3 0 plus Y2, Y2 adalah 5. Sehingga diperoleh hasil 10 minus 2, 8 plus 5, 13. C, Y2 dikurangi Y0 ya, Y2 kurangi Y0. Y2-nya adalah 5, dikurangi Y0 adalah 5, sama dengan 0. Ya, dan D-nya itu pasti adalah Y1. 1. Ya. Sehingga kita dengan menggunakan nilai-nilai ini, ya, kita akan peroleh hasil, ya, seperti ini. Di mana titik-titik koordinat dari interpolasi kubik. Nah, akan dihasilkan titik seperti ini. Nah, ini yang perlu kalian coba ya untuk latihan menghitung interpolasi. Jadi pastikan nanti kalian bisa memahaminya secara langsung tanpa perlu memahaminya ketika nanti ujian ya. Dalam bidang pengolahan citra ya ada penerapannya ya.
penerapan interpolasi biasanya di penggunaan citra menggunakan ada perubahan ukuran citra baik, maupun zooming-zooming ya atau pembesaran. Contohnya bila gambar ini ya, pada gambar ini di-zoom 16 kali menggunakan interpolasi, dengan menggunakan tipe-tipe atau macam-macam interpolasi tadi, ketika kita menggunakan nearest neighbor dan kita menggunakan linear, nah maka kita akan melihat hasil yang lebih, jelas ya. Tidak lebih patah-patah dibandingkan dengan linear, karena tadi untuk interpolasi dia akan menggabungkan garis-garisnya secara lurus ya, untuk linear secara tegas. Nah, interpolasi linear. Kemudian untuk bilinear ini lebih bagus dibanding dengan, eee sorry, tidak lebih bagus dibanding bilinear, nah tetapi lebih baik dibanding linear. Kemudian bikubik juga tidak lebih baik dibanding bilinear, tetapi sorry, bikubik lebih baik dari bilinear dan tidak sebaik dengan nearest neighbor, tapi lebih baik dibandingkan interpolasi linear. Nah, begitu saja dari saya, untuk pertemuan kali ini saya rasa, penjelasannya sudah cukup ya. Nanti silakan kalian pelajari terlebih lagi untuk materi kali ini ya. Nah, sehingga nanti ujiannya itu akan sampai dengan, salah satunya adalah materi ini. Jadi jangan sampai kalian, missing dalam pemahamannya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.